Nama saya Puji Wijayanti. Saya mahasiswa semester 4 program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan. Pada responsi kali ini, saya melakukan pembuatan video mengenai materi yang sudah saya dapatkan selama semester 4 ini. Pada video ini, saya memilih satu materi yaitu analisa kandungan kafein dan paracetamol menggunakan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah suatu metode pemisahan yang didasarkan pada distribusi senyawa dalam dua fase, yaitu fase diam yang biasanya digunakan adalah silika gel dan fase gerak yaitu campuran beberapa pelarut atau biasa disebut dengan eluent. Nah, prinsip dari metode kromatografi lapis tipis ini sendiri adalah pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pada analisis ini, saya menggunakan sampel yang mengandung paracetamol dan kafein. Rumus struktur paracetamol seperti ini, sedangkan untuk kafein adalah seperti ini. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipyretik yang populer digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri ringan, serta demam. Obat ini digunakan sebagian besar sebagai obat resep untuk analgesik dan flu. Obat ini memiliki keamanan bagus pada dosis standar, tetapi mudah terjadi overdosis karena obat muncul pada sediaan obat yang lainnya. Hal ini mendorong terjadinya overdosis baik sengaja ataupun tidak disengaja. Berbeda dengan obat analgesik yang lain seperti aspirin dan ibuprofen, paracetamol sendiri tidak memiliki sifat anti radang. Jadi paracetamol tidak tergolong dalam obat jenis obat antiinflamasi non-steroid atau OANS. Dalam dosis normal, paracetamol tidak mengiritasi permukaan bagian dalam lambung atau mengganggu gumpalan darah, ginjal atau ductus arteriosus pada janin. Nah, pada kafein atau lebih dipopuler disebut kafein, ialah senyawa alkaloid santina berbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafeina merupakan obat perangsang sistem pusat saraf pada manusia dan dapat mengusir rasa kantuk secara sementara. Minuman yang mengandung kafeina seperti kopi, teh, dan minuman ringan sangat digemari. Kafeina merupakan zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tidak seperti zat psikoaktif lainnya, kafeina legal dan tidak diatur oleh hukum di hampir seluruh yurisdiksi dunia. Nah, di Amerika Utara sendiri, 90% orang dewasa mengkonsumsi kafeina setiap hari dan secara teratur. Alasan saya memilih metode kromatografi lapis tipis sendiri karena KLT ini mudah digunakan dan lebih membutuhkan sedikit alat dan bahan, sehingga sangat praktis untuk dilakukan proses analisa. Sedangkan pemilihan kafein dan paracetamol karena senyawa ini banyak ditemukan hampir di seluruh daerah, sehingga untuk mendapatkan sampel ini tidak memerlukan banyak tenaga dan juga senyawa ini dikonsumsi hampir pada semua usia. Pada percobaan ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu penyiapan pengembangan kromatografi, penotolan sampel dan pembanding, serta evaluasi dengan larutan pengembangan. Memang yang digunakan terbuat dari silika gel yang kita sebut sebagai fase diam, yaitu tempat berjalannya adsorben sehingga proses migrasi analit oleh solvent bisa berjalan. Silika gel memiliki gugus hidroksil pada permukaannya, menyebabkan sifatnya sangat polar, dapat membentuk ikatan hidrogen di permukaan serta dapat menyerap dan berikatan dengan sampel. Penyiapan larutan pengembangan kromatografi yaitu eluent atau campuran pelarut atau fase geraknya yang terdiri dari kloroform dan etanol dengan perbandingan 90:10. Fase gerak tersebut bersifat nonpolar, sehingga pada saat campuran pelarut dimasukkan, senyawa-senyawa yang semakin kurang polar akan terbawa naik ke atas eluent
yang dibuat dengan cara dijenuhkan dengan cara chamber ditutup rapat dan didiamkan. Proses ini dilakukan agar atmosfer dalam chamber terjenuhkan dengan uap pelarut. Penjenuhan udara dalam chamber dengan uap akan menghasilkan penguapan pelarut, sama halnya dengan pergerakan pelarut dalam KLT. Penyiapan L1 dengan cara mencampurkan 45 ml kloroform dengan 5 ml etanol absolut sampai 50 ml. Kemudian dihomogenkan dengan air Mayer dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian sampel dan pembanding ditotolkan pada plat KLT. Sebelumnya dibuat batas atas dan batas bawah pada plat KLT tersebut. Pembuatan batas atas dan batas bawah untuk memudahkan dalam penentuan lokasi sampel dan pembanding sepanjang fase diam tersebut, sehingga dapat diketahui nilai SF atau faktor retensinya. Penotolan dilakukan sebanyak 10 mikroliter dan dilakukan sekecil dan sesempit mungkin. Jika penotolan terlalu besar, maka akan menurunkan resolusi. Penotolan yang tidak tepat juga akan menyebabkan bercak menyebar dan menghasilkan puncak ganda, sehingga dapat mengganggu hasil analisisnya. Setelah sampel dan pembanding ditotolkan pada plat KLT, selanjutnya dimasukkan ke dalam chamber, di mana sebelumnya L1 yang berada di dalamnya telah dijenuhkan terlebih dahulu. Ketika plat masuk ke dalam chamber, pelarut mulai membasahi plat dari bawah sehingga sampai pada batas atas plat, lalu plat dikeluarkan dari dalam chamber. Senyawa-senyawa akan cenderung bergerak pada lempengan KLT mengikuti pergerakan L1 atau campuran pelarut yang digunakan. Senyawa akan berinteraksi antara L1 dan silika sehingga senyawa yang paling polar akan terperangkap di dalam bagian paling bawah, menunjukkan bahwa senyawa tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen yang akan melekat pada silika yang lebih kuat dibandingkan senyawa lainnya. Lokasi noda pada sampel yang telah ditotolkan pada silika dibandingkan dengan lokasi pada pembanding berupa senyawa paracetamol dan kafein yang digunakan. Jika jarak noda sampel sama dengan jarak noda pembanding, maka nilai RF-nya tidak jauh berbeda. Maka dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan memang mengandung paracetamol ataupun kafein. Pada saat dilakukan proses penyinaran sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.